Kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi kumpulan kasus diferensial dan integral tentu dalam penerapan ilmu ekonomi. Jadi dalam presentasi kali ini kami ingin membahas tentang dua materi. Yang pertama ada integral tentu dalam penerapan ilmu ekonomi dan yang kedua ada diferensial dalam penerapan ilmu ekonomi. Kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama ada soal dari integral tentu. Soalnya adalah sebuah penawaran memiliki fungsi PS sama dengan 5 ditambah 1 per 10 Q dengan harga keseimbangan pasarnya bernilai PE sama dengan 10. Jadi hitunglah dari surplus produsennya. Kita langsung ke pembahasan kasusnya. Yang pertama kita akan mencari titik equilibriumnya. Nah, PS sama dengan 5 plus 1 per 10 yang dimana ini merupakan soal. Selanjutnya PS kita ubah menjadi harga keseimbangan pasarnya, yaitu 10 sama dengan 5 ditambah 1 per 10 Q. Selanjutnya tinggal kita turunkan saja. 10 min 5 sama dengan 1 per 10 Q. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5 sama dengan 1 per 10 Q. Nah, untuk operasi hitung kali ini kita cukup balik saja menjadi 10 per 1. Jadi 5 dikali 10 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, di sini kita sudah temukan untuk titik equilibriumnya, yaitu 50,10. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menghitung nilai surplus produsen. Di sini ada rumusnya. PS dikurangi QE dikali PE dikurangi integral dari persamaan FQ yang dibatasi dengan Q sama dengan 0 sampai QE. Kita masukkan nilai QE-nya 50 dikali PE-nya 10 dikurangi integral dari persamaan FQ-nya yaitu 5 plus 1 per 10 Q. Dan batas atasnya 50. Kita kalikan 50 dikali 10, jadi 500 dikurangi persamaan FQ-nya 5 plus 1 per 10 Q, kita integralkan menjadi 5 Q ditambah 1 per 10 Q, kita integralkan menggunakan rumus 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1. Nah, jadi di sini 1 per nilai N itu 1 karena pangkat Q-nya 1 plus 1 dikali 1 per 10 Q pangkat N-nya 1 karena Q-nya pangkat 1 plus 1 dibatasi dari 0 ke 50. Kemudian 500 dikurangi 5Q ditambah 1 per 1 plus 1 menjadi 1 per 2 dikali 1 per 10 Q kuadrat. Kuadrat dari nilai pangkat 1 ditambah 1. Yang dibatasi dari 0 sampai 50. Kemudian 500 dikurangi 5Q plus 1 dikali 1, 1. 2 dikali 10, 20. Jadi 1 per 20 Q kuadrat. Kemudian batas 0 dan 50 ini kita substitusikan ke persamaan FQ-nya. Jadi 500 dikurangi 5 dikali 50 ditambah 1 per 20 dikali 50 kuadrat dikurangi 0. Kemudian 500 dikurangi 5 dikali 50, 250 ditambah 1 per 20 dikali 50 dipangkatkan 2 menjadi 2500. Lalu 500 dikurangi 250 ditambah 1 per 20 dikali 2500 hasilnya 125. Kemudian 500 dikurangi 250 ditambah 125 hasilnya 375. Nilai dari 500 dikurangi 375 adalah 125. Jadi nilai surplus produsennya yaitu 125. Selanjutnya kita akan membahas soal
berisi fungsi penawaran suatu produk adalah QS sama dengan minus 150 plus 3P kuadrat. Kita akan mencari nilai elastisitas harga penawaran apabila harga produk sebesar 10. Diketahui persamaan QS sama dengan minus 150 plus 3P kuadrat dan P sama dengan 10. Kita akan memasukkan nilai P sama dengan 10 ini ke dalam persamaan ini. Menjadi minus 150 plus 3 dalam kurung 10 kuadrat sama dengan minus 150 plus 300, hasilnya 150. Kemudian kita akan mencari nilai elastisitas harga penawaran melalui rumus DQS per P dikali P per Q. Kemudian persamaan ini kita masukkan ke rumus ini, menjadi D dalam kurung minus 150 plus 3P kuadrat per DP dikali 10 per 150, sesuai dengan nilai P dan Q-nya. Kemudian persamaan ini yang sebesar minus 150 plus 3P kuadrat kita turunkan. Hasilnya adalah 6P. Kenapa? Karena minus 150 tidak memiliki konstanta, maka nilainya akan habis. Kemudian 3P kuadrat diturunkan menjadi 6P. Pangkat 2 ini turun ke depan, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6P pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya 6P saja. Selanjutnya 6P dikali 10 per 150. Lalu 6 dikali 10 dikali 10 lagi dibagi 150. 6 dikali 10 60 dikali 10 600 dibagi 150, hasilnya 4. Jadi nilai elastisitas penawaran itu sebesar 4. Dan jawaban di atas ialah karena hasilnya 4 maka dinyatakan elastis. Maka bentuk umum dari kurva elastis penawaran ialah seperti ini, di mana titiknya bukan dimulai dari 0,0 melainkan selain dari 0,0. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 4%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 4%.